kita bekerja work from home ya, bekerja dari rumah. Tapi kita bisa pakai fasilitas yang tadinya namanya Zoom, adalah namanya Google Meeting, itu apa sih itu yang dulu nggak familiar, saat ini sangat-sangat familiar dan kita harus bisa beradaptasi untuk itu. Itu kunci kalau agent property itu mau survive di bidangnya. Salam properti, salam sehat. Hari ini saya berkesempatan nih ngobrol di Zoom meeting bersama Pak Lukas Bong. Siapa sih yang nggak kenal Pak Lukas Bong? Beliau adalah salah satu pionir di broker properti. Nah, Pak Lukas Bong ini sekarang mempunyai kantor namanya dari Eramex, member broker Eramex. Dan dia juga sebagai konsultan properti buat developer nih. Boleh nih mau konsul ke Pak Lukas, dia punya konsultan properti namanya Tripaka Realty, ya. Dan Pak Lukas ini juga sering diambil narasumbernya dari beberapa media nih, karena beliau adalah sekarang menjabat sebagai Ketua Arebi masa bakti 2018 sama 2021. Jadi beliau nomor satunya di Arebi lah. Saya lagi kesempatan hari ini lagi pengen diskusi aja nih, pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Lukas nih. Pak Lukas, apa kabar? Baik, luar biasa. Ya, salam Arebi dulu. Oh, gini. Salam Arebi, katanya ininya harus nempel ya, Pak Lukas ya. Salam Arebi juga, Pak. Arebi dari kita, betul, oleh kita, untuk semua. Untuk semua. Ya. Jadi kita lagi work from home ya, Pak ya. Kerja di rumah ya, aktivitas ya, work from home di rumah ya. Betul, betul sekali. Ya, mendukung program pemerintah lah. Bahwa kita harus di rumah ya untuk mencegah penyebaran virus corona. Oke. Ini ngomong-ngomong mendukung program pemerintah, pemerintah DKI kan 2 hari yang lalu membuat satu aturan namanya PSBB ya. Ya, PSBB ini sangat berdampak nih kepada sendi-sendi ekonomi terutama di Jakarta. Salah satunya tuh kena sektor properti juga nih. Sektor properti kan luas juga nih, Pak. Ini kita nih Pak yang ada di industri broker properti nih, Pak Lukas kan udah pengalaman banget di properti ya. Strategi apa sih Pak supaya kantor broker properti tetap survive nih Pak di masa-masa sulit seperti ini nih? Pak Lukas mungkin bisa ngasih pandangan buat teman-teman yang lihat video ini nih Pak. Ya tentunya kita namanya broker yang mesti banyak akal ya mensiasati keadaan yang sekarang ini ya. Walaupun pemerintah menyarankan untuk dilakukan PSBB ya, tapi kita harus siap bahwa marketing itu harus tetap bisa jualan sebenarnya. Baik di rumah atau di mana saja dalam keadaan dia jalan-jalan atau dalam keadaan dia di rumah kayak seperti sekarang ini ya, entah itu dia dinas di luar kota dan lain sebagainya, harus bisa ya. Karena sekarang ini teknologi itu sangat mendukung ya. Kayak seperti sekarang kita tuh bekerja dari rumah udah berapa ini saya hitung-hitung udah 2 minggu lebih. Kita bekerja work from home ya, bekerja dari rumah. Tapi kita bisa pakai fasilitas yang tadinya namanya Zoom, adalah namanya Google Meeting, itu apa sih itu yang dulu nggak familiar, saat ini sangat-sangat familiar dan kita harus bisa beradaptasi untuk itu. Itu kunci kalau agent property itu mau survive di bidangnya. Kita harus selalu bersahabat dengan teknologi, ya, dengan teknologi dalam hal ini ya, dalam keadaan kondisi mungkin konsumen nggak bisa viewing, kita nggak bisa ketemu, tetap muka dan lain sebagainya, tapi kita bisa melakukan conference call menggunakan fasilitas yang ada. Ya, bahkan sekarang kalau misalnya konsumen bilang mau dong lihat ke lokasi dan lain sebagainya, nggak perlu ke lokasi saat ini, nggak perlu bersamaan. Mungkin konsumen bisa lewat dan lain sebagainya, kita tinggal share aja Google Maps-nya, atau kita sudah ada video dari lokasi tersebut, kita tinggal share. Ya, ini aman buat si agent properti tersebut, demikian juga aman buat si konsumen. Selain itu tentunya kita dengan melakukan ini, kita telah mendukung program pemerintah. Ya. Oh, jadi sekarang... Saya rasa sih ya, sementara itu teknologi itu. Oh, jadi sekarang si kantor broker properti maupun si marketing propertinya harus memaksimalkan teknologi ya Pak ya? Betul, ya. Ini kebetulan kan teknologi ini masih free ya,
Tapi kalau kita mau dengan dapat kualitas yang lebih baik atau mungkin kita bisa pakai untuk masa yang lebih banyak, tentunya berbayar. Tapi kita kalau cuma sedikit pesertanya, ya bisa pakai fasilitas yang free ya. Oke, oke. Ini kan Zoom ini kan ada yang berbayar, ada yang free. Kalau free cuma 40 menit nih Pak katanya Pak. Iya, 40 menit ya. Iya. 40 menit saya rasa cukup kali ya. Kecuali kita conference dalam jumlah banyak. Ya. Kalau jumlah banyak kayak kemarin Pak Andi Nathanael ngadain acara itu bisa 1.000 orang tuh Pak. Jadi sesuatu yang sangat dimana kalau kita kumpul di satu tempat 1.000 orang kan itu makan biaya, makan waktu, makan segala macam. Jadi dengan kita seperti ini, kita kumpulin orang pada duduk manis di rumah masing-masing sambil ngopi, tambah ilmu ya Pak ya. Jadi di kita itu sangat diperlukan kan Pak. Setuju sekali ya. Jadi kedepannya kalau saya bilang ya, satu tips kalau property agent mau bertahan yaitu ya dia harus bisa bersahabat dengan teknologi. Jadi next ya in the future ya itu property agent yang tidak menguasai teknologi akan tergantikan oleh property agent yang menguasai teknologi. Itu salah satu kiat untuk kita survive di masa seperti sekarang ini sebenarnya. Itu buat broker properti, buat agent-agent tuh, Pak Lukas berbicara tuh. Harus teknologi, harus memaksakan. Supaya kita nggak kayak dinosaurus, Pak. Kayak punah ya, Pak ya? Ya. Pak, punah, tinggal ceritanya aja. Tinggal ceritanya aja ya. Pak, kan Bapak kan tahu nih bahwa COVID ini baru mulai sekitar awal-awal Maret. Pemerintah kan lagi bikin program supaya penyebarannya tidak menyebar kemana-mana, dibikin PSBB atau dibikin apalah, atau social distancing, kita seperti apa. Nah, kan kita juga belum tahu nih kapan nih virus ini atau virus corona ini berakhir. Bisa diprediksi sampai akhir Juni lah, ada yang orang ngomong Mei udah beres lah, ada yang orang ngomong mungkin akhir tahun. Berarti kan prediksi nih Pak, jika memang ini virus ini beresnya sebentar, itu sebagai broker properti, sebagai yang punya kantor, strategi seperti apa? Ya kan? Nah, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika memang ini virusnya ini long term, jangka waktu lama, bisa dari 6 bulan atau bahkan setahun, itu gimana tuh Pak? Menyiasatinya tuh pandangannya Pak Lukas. Kalau kita lihat ya, sebenarnya kita harus mempersiapkan diri tuh bahwa kita tidak tahu bahwa virus ini akan berakhirnya kapan, atau kita sebutnya betul-betul kita sebut Indonesia sudah bersih dari virus corona ini berapa lama. Sebenarnya tidak ada pengalaman, tidak ada benchmarking dari kejadian yang sebelumnya. Ini peristiwa betul-betul baru ya, dan ini seluruh dunia aja gempar gitu loh. Ya, kalau kita bicara 120 lebih negara yang mengalami kondisi seperti sekarang ini, betul-betul mereka juga shock. Siap nggak siap, ya kita harus antisipasi sebenarnya. Ya syukur kalau misalnya ternyata ada yang bilang, ini akhir Mei mungkin sudah selesai. Ya kita bisa beraktivitas normal kembali. Tapi kita tidak bisa berandai-andai seperti itu. Kita harus menyiapkan satu masa yang lebih panjang. Kalau kemarin saya juga pernah sharing ke teman-teman ya, mungkin Pak Margo juga tahu bahwa ya ini kita seperti satu perlombaan yang kita tidak tahu finishnya itu kapan. Ya, kalau kita sebagai atlet ya tentu kita harus menyiapkan diri. Menyiapkan diri dalam arti apa sih? Satu, kita tentu harus menyiapkan fisiknya kita, endurance atau daya tahan kita. Kita harus antisipasi ini sebagai sesuatu yang akan makan waktu lama, itu lebih baik gitu loh. Dibanding kita bilang, oh saya hanya mampu bertahan dalam 2 bulan. Ya begitu 2 bulan, ternyata masih ada perpanjangan sebulan 2 bulan lagi, habis kita. Tapi kita harus bisa menyiapkan diri itu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan lagi. Gitu. Caranya gimana? Ya caranya tentunya ada strateginya. Ya satu, persiapan yang lain-lain yang tadi saya bilang salah satunya itu ya teknologi. Ya, kita harus kuasain itu. Ya kita harus betul-betul siap beradaptasi dengan teknologi. Sebelumnya mungkin teman-teman di broker itu juga kurang sebenarnya mengandalkan teknologi karena merasa wah gaptek nggak perlu lah dan lain sebagainya. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, teman-teman yang tidak beradaptasi dengan teknologi, itu otomatis bingung, itu otomatis tidak ada kerjaan, cuma di rumah makan tidur. Tapi yang punya teknologi, dia tetap akan bisa komunikasi, dia akan pasang di sosmed, dia akan masuk ke dunia digital. Itu ya sebenarnya yang kita lihat itu sangat-sangat penting. Kita harus proyeksikan bahwa kejadian seperti ini mungkin akan makan waktu yang cukup
panjang. Ya kita harus well prepare. Ya tadi yang saya bilang selain teknologi juga tentunya strategi. Ya strategi dalam arti apa? Mungkin buat teman-teman broker yang memang dalam keadaan nggak ada transaksi maka tidak ada income, tidak ada komisi yang masuk. Ya ini harus diantisipasi sebenarnya. Ini sudah harus jauh-jauh hari dulu kita prepare. Kalau kita terjun ke bisnis ini, di mana kita sebutnya self-employment, ya kita harus mampu membiayai diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa? Pada saat kita jualan dapat komisi banyak dan lain sebagainya, jangan dihambur-hamburkan. Ya itu mesti ada kita sisihkan untuk saving. Saving itulah kita pakai untuk masa-masa seperti sekarang ini. Ya, jadi yang tidak punya saving dalam keadaan seperti ini, misalnya nggak ada, syukur kalau ada transaksi. Kalau ada transaksi mungkin ya collapse juga gitu loh. Itu buat teman-teman broker. Nah, bagaimana dengan prinsipal? Ya, prinsipal yang memang punya kantor. Ya, kita tahu bahwa prinsipal itu mereka tuh ya mungkin mereka juga bisa jualan dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting kan gimana caranya kantornya tetap bisa running. Sewa tempat, nggak mungkin kalau keadaan seperti ini, sorry sewa tempat saya pending dulu ya. Nggak mungkin kita udah kepalang bayar atau kita juga masih masa berjalan. Demikian juga tenaga admin di kantor kita kan tetap masih ada ya. Mungkin walaupun kita rumahkan dan lain sebagainya, tapi tetap kita harus, walaupun tidak dibayar full, tapi tetap ada biaya yang harus kita keluarkan. Ya. Tapi yang paling penting saya sarankan buat prinsipal adalah satu-satunya yaitu efisiensi memang. Ya, kalau dalam keadaan efisiensi, ya, toh marketing mereka bisa kerja dari rumah. Kayak seperti saya punya supir, saya punya office boy. Bisa nggak mereka kerja dari rumah? Supir bilang, Pak, saya kerja dari rumah. Atau office boy, saya kerja dari rumah. Nggak mungkin kan? Tapi mereka tetap harus kita beri gaji, beri ini. Ya kita optimalkan. Misalnya kita masuknya mungkin selang-seling dan lain sebagainya. Masuk kantornya pun tidak perlu full day. Mungkin yang dulu kalau tiap hari kita 8 jam, yang sekarang cukup mungkin 4-5 jam lah misalnya gitu. Nah ini yang telah kita lakukan. Tadi selain yang saya bilang teknologi, ya kita mesti jujur efisiensi harus kita mulai saat ini. Ya. Kita tidak tahu memang ini kapan berakhir gitu loh. Berandai-andai lah, saya juga mau ini cepat berakhir lah, supaya kita bisa beraktivitas kembali, supaya dunia bisnis, dunia properti normal kembali. Tapi kita lihat kondisi sekarang ini, negara mana sih yang sudah bilang mengklaim bahwa mereka sudah bersih 100%? Belum ada. Bahkan China pun masih antisipasi. Memang Wuhan katanya udah lockdown-nya udah dibuka lagi dan lain sebagainya. Cuman mereka juga masih was-was. Gitu. Mungkin akan timbul kembali. Ada baiknya teman-teman broker properti ataupun teman-teman prinsipal yang antisipasi untuk ini. Ya. Jadi kuncinya ada 2 nih, digital dan efisiensi ya Pak ya. Jadi di saat-saat sulit ini mungkin teknologi tadi saya bilangnya. Teknologi ya, digital teknologi mungkin di saat-saat seperti ini yang punya kantor atau marketing, karena kan kita kan dapatnya variabel Pak, kadang dapat kan kadang enggak. Ya, mungkin kita harus mana yang bisa dikeluarkan untuk promosi, mana yang enggak mungkin dari teman-teman nih. Tapi tetap kita berdoa aja Pak, pastikan. Ya, satu hal lagi tadi ya. Apa tuh? Enggak, tadi Bapak kebetulan sebut soal promosi. Jangan lupa ya. Promosi itu misalnya kita bicara efisiensi. Promosi boleh kita kurangin, tapi sektor yang tertentu. Promosi itu harus tetap kita jalankan. Harus kita tetap berjalan. Ibaratnya promosi itu seperti kita naik sepeda sebenarnya. Ya, supaya kita tetap bisa sepeda bisa berdiri tegak, jalan, kita harus tetap goes. Demikian juga promosi. Kita goesnya pelan nggak apa-apa, karena memang kondisi sekarang ini. Tapi tetap perlu kita spend money untuk di promosi. Ya. Tetap masih harus, karena mungkin sekarang lebih biaya untuk promosi mungkin nggak begitu gede Pak, karena kan bisa pakai media sosial. Betul. Ya. Sosmed dan ya kalau memang yang berbayar ya paling nggak ada cost-nya lah. Kalau mau sedikit efektif memang yang mesti yang berbayar juga. Diimbangi dengan yang berbayar. Jangan melulu free. Yang free yang lihat view-nya nggak banyak katanya Pak. Kalau yang berbayar bisa view-nya banyak. Oke, Pak Lukas, thank you nih udah ngasih tip buat kita nih yang punya kantor ataupun buat marketing di saat sulit seperti ini. Kita berdoa bersama semoga virus corona ini cepat berlalu dan kita cepat kembali normal. Kita percaya bahwa Indonesia hebat, Indonesia kuat, kita bisa mengatasi semua, Pak Lukas.
Lalu kan Ya, pertanyaan amin. selanjutnya nih, Bapak kan sekarang menjabat sebagai Ketua Umum AREBI terpilih 2018 sampai 2021 nih Pak. Kurang lebih selama 2 tahun lebih ya Pak, yang Bapak udah melakukan Belum nih. belum 2 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun, oh, 1,5 tahun Iya, ya. kurang lebih satu. Iya, 1,5 tahun. Cepet juga 2018 nih. Program-program apa aja sih Pak yang telah Bapak lakukan dan yang udah tercapai? Satu, yang keduanya, program apa aja yang Bapak masih belum capai nih Pak, sampai masa jabatan Bapak berakhir di 2021 nih Pak. Dan Ya. saya juga tahu nih, AREBI semakin hari dipimpin sama Bapak semakin grow tumbuh. Kalau sekarang udah ada 12 apa 13 DPD nih Pak nih. Hampir 1.200 kantor udah bergabung. Jadi saya melihat pertumbuhannya DPD seluruh Indonesia, terus Bapak melihat program-program dari AREBI yang Bapak pimpin ini selama 1,5 tahun lah, ya, hampir 2 tahun kurang lah. Ini kelihatan banget, signifikan banget, grow banget. Nah, program apa yang tadi saya pertama yang udah Pak capai, dan program apa selanjutnya yang Bapak belum capai nih sampai masa jabatan Bapak di 2021, Pak. Silakan, Pak. Oh, waduh, ini terima kasih nih kalau ini kesempatan buat saya juga untuk promosi atau sedikit ngomongin soal programnya AREBI ya. Memang di AREBI itu relatif saya hanya menjalankan program-program yang lama. Cuman yang sekarang, yang dulu itu ada, saya tuh sekarang saya buat dengan percepatan sebenarnya. Kalau dulu mungkin setahun baru 1 DPD, tapi kalau bisa saya setahun itu 2-3 DPD. Ya, jadi percepatan aja. Jadi supaya Pak membernya juga semakin banyak, semakin bertambah, dan tentunya kita lihat ya bahwa AREBI itu dia punya titik berat itu adalah memajukan dunia broker di Indonesia ya, di tanah air ya, terutama tadinya broker-broker tersebut broker tradisional, tidak ada training, tidak ada mungkin model pendidikan atau latihan ya. AREBI itu memberikan training, pendidikan, latihan sampai dengan memberikan sertifikat dan lain sebagainya ya. Kenapa? Karena yang broker-broker yang seperti itu yang tadinya mereka tuh bergerak secara tradisional ya, mungkin tidak banyak menguasai materi ya, dengan adanya asosiasi. Kalau satu hal, kalau mereka bergabung di franchise tidak ada masalah, tapi kita tahu di luar itu cukup banyak yang tidak tergabung di franchise. Ibu rumah tangga ya, mungkin dia gabung sama teman-teman bikin, tapi nggak ada yang memberikan mereka satu pelatihan. Nah, AREBI ini punya kewajiban untuk memberikan pelatihan kepada mereka supaya mereka betul-betul bisa jadi broker yang profesional ya. Itu program-program yang masih kita jalankan di masing-masing DPD, yang tentunya yang lainnya juga dari sertifikasi yang diberikan oleh dari BNSP ya. Kebetulan AREBI ini selama ini termasuk yang taat peraturan ya, di mana semua anggota AREBI itu mereka punya SIUP-nya khusus, yaitu SIUP P4 ya, itu seperti yang digadangkan oleh Departemen Perdagangan ya, Kementerian Perdagangan itu yang mewajibkan setiap broker properti itu SIUP-nya memiliki SIUP-nya itu SIUP P4. Dan untuk membuat SIUP P4 itu mereka wajib memiliki, tiap kantor memiliki 2 tenaga ahli. Nah, ini juga selalu kita sosialisasikan sehingga sudah banyak sekali teman-teman yang sudah bersertifikasi dan kantornya pun sudah berSIUP P4. Nah, yang lainnya itu tentunya peran dari kita adalah kita ingin, saat ini memang baru ada 12 DPD di AREBI ya, itu mulai dari Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai Sulawesi sudah ada ya. Tapi kita rasa masih kurang karena kita Indonesia memiliki 34 provinsi. Kita baru 12 DPD plus kita ada sebenarnya ada 5 caretaker. Jadi 5 caretaker ini yang dalam waktu dekat ini kita akan bentuk menjadi kantor DPD. Di mana aja itu? Kita akan di Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, daerah istimewa Yogyakarta, mungkin juga kita lagi mempertimbangkan Nusa Tenggara Barat, dan yang lainnya seperti ada Lampung, terus juga ada kemarin ada Sulawesi Tengah ya. Cuman Sulawesi Tengah kelihatannya masih perlu waktu karena dia konsolidasi pasca gempa dan tsunami tempo hari ya. Nah, itu sebenarnya peran-perannya dari asosiasi kita. Ya, kita juga melalui AREBI, kita juga memiliki AREBI Care ya, itu ya, kurang lebih bentuk satu
bentuk sosial apa ya, kegiatan sosial dari Arebi, memberikan sumbangan untuk korban bencana alam dan lain sebagainya. Nanti mungkin setelah ini kita juga bisa singgung lebih detail soal Arebi Care. Dan yang lainnya tentunya ya zaman sekarang ini mungkin kelebihannya Arebi saat ini adalah kita lebih berani tampil di sosmed sekarang ya. Arebi itu kita punya website ya, website kita di www.arebi.id dan arebi.co.id. Selain itu juga kita juga memiliki Instagram DPP Arebi, juga kita punya Facebook DPP Arebi ya. Dari situ kita bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Arebi. Arebi itu apa sih? Ya, dia kesusunan kepengurusan DPD-nya ada di mana, terus pendirinya siapa aja, itu semua bisa dilihat di websitenya Arebi sebenarnya. Ya, itu yang selama ini ya kita lakukan sebenarnya sambil jalan. Saya tidak merasa wah ada sesuatu yang spesial yang telah kita lakukan. Ya, kita berjalan juga sebenarnya karena disupport oleh teman-teman pengurus. Ya, kita disupport oleh teman-teman pengurus baik di DPP maupun di DPD. Ya, juga ada beberapa DPD yang memiliki DPC. Ya, tahun lalu November ya kita 2019 kita bikin satu acara namanya Summit Arebi. Dalam sejarah Arebi mungkin teman-teman bilang bahwa itu adalah summit yang terbesar, summit yang termewah, summit yang bla 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 dan lain sebagainya. Ya, itu bukan kerja satu orang tapi itu ada kerja satu tim. Ya, kita bisa tunjukin bahwa dengan kekompakan tuh kita bisa jalankan bahwa asosiasi kita ini punya massa. Tinggal gimana kita koordinir massanya itu. Ayo kita punya event ini. Ya, relasi kita Arebi juga banyak. Kita disupport dari developer, disupport dari portal-portal properti, disupport dari master-master franchise, kita disupport juga dari teman-teman prinsipal dan member broker lainnya. Ya, itu kekuatannya dari Arebi. Ya. Oke. Jadi Arebi berarti udah di 12 DPD dan udah 5 karakter ya Pak ya, hampir 1.000 lebih kantor. Ya, jadi salah satu menangnya ya, 1.278 kantor. 1.278 kantor. Kalau saya anggap satu kantor minimal 10 aja ya, kita udah hampir 13 ribuan tuh ya armada Arebi ya, gede juga ya. Betul. Jadi kita menangnya salah satunya networking, terus juga Arebi terus mengedukasi ya Pak, memberikan pelatihan-pelatihan supaya broker ini lebih profesional ya Pak ya. Betul. Jadi ya buat teman-teman nih, saya ngajak juga nih yang kantor yang dengerin YouTube ini atau yang belum gabung Arebi, monggo silakan gabung ke DPD-nya masing-masing yang ada di seluruh Indonesia ya Pak ya. Kita ajak untuk bergabung menjadi anggota Arebi. Tadi Bapak singgung mengenai Arebi Care tuh Pak. Arebi Care tuh Arebi Peduli ya. Kita tahulah pasti orang kan punya empati saat sekarang ini ya kan, dimana kita tahu juga bahwa garda terdepan untuk memberantas virus ini kan tenaga medis, dokter, mungkin susternya, mungkin administrasi yang ada di rumah sakit, office boy-nya, satpamnya. Nah, Arebi Care ini di kala COVID-19 ini seperti apa nih Pak programnya? Barangkali ada teman-teman yang lihat video ini atau salah satu anggota yang mau ikut berpartisipasi nih Pak, menyumbangkan sebagian hartanya untuk mencegah virus corona ini nih. Nah, seperti apa sih Pak program Arebi Care ini? Monggo Pak bisa dijelaskan Pak. Ya, memang sejak awal bulan ini kita sudah menggalang dana-dana dari masyarakat, dari pengurus kita juga, dari anggota-anggota kita, ya, untuk kita belikan, ya, mungkin alat APD, ya, alat pelindung diri untuk para garda depan atau dokter ataupun mahasiswa yang sedang mahasiswa kedokteran yang koas, ya, yang kita akan drop berikan kepada mereka, langsung kepada mereka sebagai end user, ya. Nah, kita berharap memang ini harusnya kita cut per 15 April ya. Tapi kelihatannya kebutuhannya sudah mendesak. Sebenarnya kita sudah menyicil, sudah mulai membeli beberapa barang-barang yang memang stoknya yang kendala saat ini. Ya, agak sulit didapat ya. Mungkin ada beberapa barang yang bisa didapat, ada beberapa yang sulit, perlu import lagi, nunggu waktu 2 minggu dan lain sebagainya. Nah, ini yang sedang kita jalankan. Kita juga menghimbau di masing-masing DPD Arebi ya untuk melakukan kegiatan yang sama ya. Kalau mereka tuh melakukan kegiatan yang sama, jadi tidak terpusat hanya di pusat saja, mungkin kayak DPD-DPD lain, mereka bisa melakukannya juga. Saya lihat sudah ada beberapa DPD yang mengikuti langkah tersebut dan kelihatannya cukup tepat sasaran ya. Ini yang kita inginkan sebenarnya.
Nah, Arabic Care itu sendiri sebenarnya kita bukan bergerak cuman semasa ada virus corona, kita sudah bergerak jauh sebelum ini. Misalnya contohnya kayak seperti gunung meletus di Merapi, kemarin ada tsunami, ada gempa bumi di Lombok, Sulawesi, di Palu, Sulawesi Tengah, terus tsunami di Banten, terus kita juga ada kegiatan donor darah, terus di Bali juga sering sekali diadakan kegiatan Arabic Care, tapi bentuknya berupa pembersihan pantai di Bali dan lain sebagainya. Jadi bentuknya bisa banyak macam-macam. Kebetulan untuk wabah corona ini betul-betul satu bencana nasional, ya sebenarnya bencana internasional. Ya kita saat ini ya kita lebih fokus untuk menggalang dana ke arah situ saat ini. Ya semoga kedepannya memang dana yang terkumpul bisa kita belikan produk-produk atau barang-barang yang betul-betul tepat guna sebenarnya, tepat sasaran kepada yang membutuhkannya. Ya. Gitu, Pak. Oke, jadi Arabic Care ini benar-benar peduli ya Pak terhadap kondisi negara ini di saat virus corona. Jadi kita dari Arabic itu peduli terhadap tenaga medis ya. Jadi buat teman-teman yang masih mau nih, masih dibuka ya Pak untuk sumbangannya ya. Yang masih mau mendonasikan sebagian uangnya silakan. Saya akan kasih nomor rekeningnya di bawah ya, bisa dihubungi Ibu Devi atau Pak Omar karena saya juga tahu nih bantu promosi juga nih buat Arabic supaya kita tetap eksis ya Pak ya di industri ini. Pak Lukas, mungkin Pak Margo juga bisa share videonya Pak Margo. Corona sangat mengganggu sendi-sendi perekonomian maupun kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Mari Arabic mendukung pemerintah untuk melakukan hal-hal dalam mencegah virus corona. Mari kita bertanggung jawab bersama untuk memutus rantai penyebaran coronavirus dengan mengikuti seluruh panduan dari pemerintah. Mari bersama Arabic kita melawan COVID-19 ini. Arabic dari kita, oleh kita, untuk semua. Bersama Arabic, kita bersatu mencegah dan melawan virus corona. Bersama Arabic, kita cegah virus corona. Bersama Arabic, kita cegah virus corona. Bersama Arabic, kita cegah virus corona. Arabic, kita cegah virus corona. Bersama 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 Arabic, kita cegah virus corona. Ada satu hal yang diucapkan hampir rata-rata ketua DPD nih atau waketum bersama Arabic kita cegah virus corona. Ya Pak ya, bersama Arabic kita cegah virus corona Pak. Betul. Oke, thank you loh. Itu karya dari Pak Margo juga itu. Enggak, saya hanya ngebantu Pak, sama-sama, ngebantu promosi teman-teman ya supaya tergugah hatinya. Ya minimal kita bisa sedikit meringankan beban pemerintah lah Pak lah. Ya. Pak Lukas, thank you loh atas waktunya. Terima kasih. Ada pesan terakhir Pak buat Arabic atau buat negara atau buat pemerintah, ada pesan terakhir? Oke, mungkin sekilas saja. Ya terima kasih Pak Margo atas kesempatan ini. Ya kita tahu bahwa ini adalah satu PR yang sangat-sangat berat buat pemerintahan kita ya. Sudah selayaknya kita dukung ya, kita harus bersatu ya, kita harus tangkal virus corona ya. Dan tentunya di akhir sesi ini ya terima kasih sekali Pak Margo, kita ada salam Arabic Pak, salam Arabic. Salam Arabic. Dari kita, oleh kita, untuk semua. Untuk semua. Terima kasih Pak. Sama-sama. Thank you. Salam properti, salam sehat Pak Lukas. Ya, sama-sama. Amin. Ya. Audio Jungle.